Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang ideologi Pancasila. landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sejarah perjuangan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah, NIM 211040009. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu karena setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi juga merupakan gabungan dari bahasa Yunani yaitu ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Sementara Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Dari penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada 5 sila dalam Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, menjadi satu di antara sarana di dalam pemersatu masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila yang pertama, sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang terakhir, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila. Yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan, dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bangsa. Dimensi ideologi Pancasila. Yang pertama, ada dimensi idealisme. Dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara, sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, ada dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, ada dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia.
Perkenalkan, nama saya Nur Salsabila, NIM 2110400003. Saya ingin memaparkan materi tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam segala bidang kehidupan. Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dalam perjalanan sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kepentingan rezim yang berkuasa. Pancasila telah digunakan sebagai alat untuk memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat. Nampak pemerintahan Orde Baru berupaya menyeragamkan paham dan ideologi bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bersifat pluralistik. Oleh sebab itu, MPR melalui Sidang Istimewa tahun 1998 dengan tab No 17/MPR/1998 tentang pencabutan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan RI harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Landasan historis. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Setiap bangsa mempunyai ideologi dan pandangan hidup berbeda-beda yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam bangsa itu sendiri. Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang telah tumbuh dan berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia. Dan Majapahit, pada masa ini nilai-nilai ketuhanan seperti kepercayaan kepada Tuhan telah berkembang dan sikap toleransi juga telah lahir. Begitu pula nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila lainnya. Yang kedua, landasan kultural. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa sehingga harus diwariskan ke generasi penerus secara kultural. Unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada negara Indonesia secara umum. Pandangan hidup pada suatu bangsa adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan bangsa itu sendiri. Suatu bangsa yang tidak mempunyai pandangan hidup adalah bangsa yang tidak mempunyai kepribadian dan jati diri sehingga bangsa itu mudah terombang-ambing dari pengaruh yang berkembang dari luar negeri. Yang ketiga, landasan yuridis. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional digunakan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pasal 39 ayat 2 menyebutkan bahwa isi kurikulum pada setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan atau kurikulum bersifat nasional. Yang keempat, landasan filosofis. Pembahasan dari dalam Pancasila berwujud dan bersifat filosofis secara praktis. Nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa, mempengaruhi alam pikiran manusia, berupa filsafat hidup, filsafat negara, etika, logika, dan sebagainya, sehingga memberikan watak atau kepribadian dan identitas bangsa. Berdasarkan filosofis dan objektif, nilai-nilai yang tertuang pada sila-sila Pancasila merupakan
filosofi bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Pancasila yang merupakan filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa yang memasuki globalisasi, bangsa Indonesia harus tetap mempunyai nilai-nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber nilai-nilai dalam pelaksanaan kenegaraan yang menjiwai pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Tujuan Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dan merupakan pedoman-pedoman bagi bangsa ini. Sebelum kita mengetahui tujuan Pancasila, kita harus tahu isi tentang tertera dari Pancasila tersebut. Berikut adalah bunyi atau isi yang tertera pada Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan bunyi dari ayat-ayat di atas, kita sebagai rakyat Indonesia perlu memahami dan mengamalkan Pancasila, sebab semua ayat-ayat yang terkandung di atas sangat baik dilakukan petunjuk diri ini untuk melakukan semua kebaikan. Dengan mempelajari pendidikan Pancasila, seorang akan mendapatkan keterangan hidup yang mengikuti perkembangan zaman saat ini yang semakin maju dan berkembang. Melalui pendidikan Pancasila, warga negara Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisa, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional. Tujuan pendidikan Pancasila. Rakyat Indonesia melalui majelis perwakilannya menyatakan bahwa pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atau berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kebudayaan, dan beraneka ragam kepentingan perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan. Dengan demikian, perbedaan pemikiran, pendapat, atau kepentingan di atas melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan nasional. Tujuan sebagaimana ditegaskan pembukaan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Perkenalkan, nama saya Mutmainah, NIM 211040013. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa yang memiliki lambang Garuda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan pada tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai keputusan Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih karena Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Dasar negara
Indonesia adalah Pancasila, yang masing-masing sila memiliki arti dan makna. Ada beberapa makna dalam sila. Ada Pancasila adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa, negara yang mengakui kebenaran agama dan berkeutuhan dan membebaskan penduduk untuk memilih agamanya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia di Indonesia mengetahui dan menghormati adanya martabat manusia lain. Ketiga, persatuan Indonesia memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 2110400007. Saya akan membawakan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat bisa diartikan sebagai pandangan hidup seorang atau kelompok yang merupakan konsep dasar dari kehidupan yang dicita-citakan. Sedangkan sistem memiliki ciri, yaitu 1. Kesatuan bagian-bagian, 2. Sedangkan saling ketergantungan, 3. Dimaksud untuk mencapai suatu tujuan bersama, 4. Dalam suatu lingkungan yang kompleks. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berkaitan, bahkan saling berkualifikasi antara satu sila dengan sila lainnya, sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh untuk tujuan tertentu. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dan dengan masyarakat bangsa. Karakteristik sistem filsafat Pancasila yaitu 1. Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. 2. Sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. 3. Di antara sila-sila Pancasila ada hubungannya yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Fungsi Pancasila sebagai sistem filsafat adalah sebagai dasar untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. 1. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, setiap bangsa di Indonesia memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peran penting dalam kehidupannya. 2. Sebagai kepribadian bangsa Indonesia, filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia, serta menjadi ciri perbedaan antara bangsa lain. 3. Sebagai sumber dari semua sumber hukum, Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Masing-masing dari sila yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau keterangan tentang sila Pancasila. 4. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. 5. Menjadi falsafah hidup bangsa. Filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
6. Sebagai dasar negara, filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintah atau menyelenggarakan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. 7. Memberi hakikat kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar atau sangat mendasar, seperti sifat kehidupan negara. Dengan filsafat Pancasila, kita dapat mengetahui sifat kehidupan, pedesaan, dan semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup negara. 8. Memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Dengan filsafat Pancasila kita dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya substansi yang memiliki kebenaran universal bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad. 9. Menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Fungsi filsafat Pancasila yang terakhir ialah sebagai perangkat ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan negara. Hal ini dapat tercermin dalam berbagai contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Perkenalkan, nama saya Siti Khotimah, NIM 2110411. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sejarah perjuangan bangsa. Langsung saja, nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala, sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat. Masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam di Indonesia menandai dimulainya kehidupan beragama pada masyarakat. Bagaimana agama merubah kehidupan dan pandangan masyarakat dapat dilihat pada sistem sosial ekonominya. Penyelenggaraan perdagangan di kota-kota pelabuhan menimbulkan komunikasi terbuka, sehingga terjadi mobilitas sosial baik horizontal maupun vertikal, serta perubahan gaya hidup dan nilai-nilai. Tidak lama kemudian, Islam masuk ke Indonesia dan menguasai perdagangan internasional. Di lain pihak, kekuasaan pusat dengan agama Hindu-Buddha mengalami kemerosotan bersama dengan sintegrasi politik dan degenerasi kultural. Akibatnya, terciptalah kondisi yang baik bagi suatu perubahan. Dalam politik juga, kemudian lahir kerajaan-kerajaan Islam. Pancasila sebagai dasar falsafah negara tidak boleh menjadi ideologi yang beku, sehingga seluruh komponen bangsa, terutama para intelektual muda, dapat memberikan ide-ide baru dan kreatif untuk merevitalisasi Pancasila dalam realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Dalam sidang tersebut, terdapat perubahan yang telah dilakukan, yaitu perubahan pada sila pertama dihilangkan dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, dan beberapa perubahan pada rancangan Undang-Undang Dasar. Pada saat itu juga pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal Undang-Undang Dasar disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nilai-nilai diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara, dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Proses secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk negara sangat erat kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
serta keadilan dalam kenyataannya, serta objektif telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Bangsa Indonesia dapat dinyatakan sebagai kausa materialis karena telah memiliki nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebelum terbentuknya negara Indonesia. Itulah tadi persentase dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.